Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma ba'd, kaifa halukum ya ikhwan? Kaifal umur? Tayyibun? Bikhair? Masyaallah. Insyaallah fi hadzal yaum fi hadzal liqa nuwasil dirasatana fi madda al-aqidah. Ya, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita yaitu aqidah. Yang mana kita memakai kitab Al-Qawaidul Muthlah. Ya, di sebelah sana ada Syekh Randy. Tapi ini bukan live, ini bukan live. Hah? Iya, jadi ini untuk rekaman besok. Jadi materi hari ini? Hah? Materi hari ini? Hari ini untuk besok. Makanya balaghah ana ada rekaman kemarin balaghah. Karena ini lebih ekonomis lagi untuk buka di internet. Paham? Kalau live kan makanya kita ubah gini caranya. Jadi balaghahnya paksa nonton aja. Iya, kalau mau sesuai jadwal ana antum seharusnya kemarin datang balaghahnya gitu. Paham kan? Iya, jadwalnya hari ini berarti besok ada sebelumnya ada sebelumnya. Iya. Nah gitu ya, belum dikasih tahu ya, belum ya. Ya udah, antum ini belajar akidah aja kita. Jadi pada pekan lalu kita sudah membahas apa itu perbedaan antara doa masalah dengan doa ibadah. Ya tahu nanti apa perbedaan doa ibadah dan doa masalah? Ya nanti ya. Kemudian kita juga sudah bahas sebab mu'allif menulis buku ini. Ya, apa sebabnya? Yang pertama, sebabnya dikarenakan agungnya ilmu ini, yaitu ilmu asma wa sifat. Ya, kedudukannya sangat tinggi, ya, sangat penting di dalam agama Islam. Makanya lah Syekh menulis buku tentang asma wa sifat. Ini hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kenapa alasan Syekh menulis buku ini, yaitu dikarenakan banyak perselisihan manusia dalam masalah asma wa sifat. Terkadang mereka benar, tapi terkadang juga banyak yang salah, banyak yang batil, ya, pendapat mereka tentang asma wa sifat. Jadi dikarenakan semangatnya Syekh dalam menjaga umat dari kesesatan dalam pemahaman asma wa sifat, Syekh pun menulis buku yang membahas tentang asma wa sifat. Ya, taib. Nah, kemudian ya, sama itu Al-Qawaidul Muthlah fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Kemudian ya, Syekh Shalih Utsaimin menamai buku ini dengan Al-Qawaidul Muthlah. Apa al-qawaid? Jamak dari qaidah, ya. Al-qaidah, apa makna qaidah? Aslun, ya, aslun alladhi yubna alaihi ghairuh. Ya. Al-muthlah, apa muthlah? Muthlah bermakna fudla. Jadi kaidah-kaidah yang indah, ya, kaidah-kaidah yang sempurna, kaidah-kaidah yang agung. Itu bahasa Indonesianya. Fudla. Taib. Sekarang kita masuk ke kaidah yang pertama, ya. Kaidah yang pertama, al-fasl awal qawaid fi asma'illahi ta'ala. Ya. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang asma, tentang nama-nama Allah, ya. Al-qaidul ula, kaidah yang pertama, yang mana kaidah ini merupakan induk dari kaidah-kaidah yang lain. Ya, jadi di bab ini, di bab nama-nama Allah, kaidah yang pertama lah yang menjadi
induk dari kaidah-kaidah yang lain. Paham? Dialah tokoh utamanya, dialah yang paling pentingnya, ya. Apa itu? Kaidah yang pertama yaitu asmaullah kulluha husna. Nama Allah itu semuanya itu husna. Ya, kita sudah bahas kemarin, ya, apa makna husna? Balighatun fil husni ghayatuh. Ya. Yang mana ya, keindahan ini sampai pada puncaknya. Ya, sampai pada puncaknya. Misalnya ini indah, ya, di atas keindahan itu gak ada keindahan yang lain lagi, dia yang paling terindah, gitu. Jadi asmaul husna kita ngartikannya jangan nama-nama yang indah, tapi nama-nama yang terindah. Asmaul husna, nama-nama yang terindah, itulah makna husna. Ai balighatun fil husni ghayatuh. Ghayatuh bermakna muntaha, puncaknya, akhirnya, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna, ya. Dan milik Allah lah, Allah mempunyai asmaul husna, Allah mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang terindah. Ini dalilnya, ya, dalil bahwasannya Allah mempunyai nama-nama yang indah. Wadzalika, ini sebabnya, ya, sebab kenapa Allah memiliki nama-nama yang indah. Wadzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah la naqsa fiha biwajhin minal wujuh la ihtimalan wala taqdiran. Ya, dikarenakan ya nama-nama tadi, nama-nama Allah tadi, nama-nama Allah itu terkandung padanya sifat-sifat yang sangat sempurna, ya. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Ya. Nah, baik. Hada Naam, hada. Ini ya. Wa dzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah la naqsa fiha biwajhi minal wujuh la ihtimalan wala taqdiran. Karena nama-nama itu terkandung padanya sifat yang sangat sempurna, ya, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Dari sisi manapun enggak ada kekurangannya. Ya, paham? Misalnya misalnya, ya, Allah mempunyai sifat Maha Pengampun, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi sifatnya itu ya sangat sempurna, ya, celahnya nggak ada, aibnya nggak ada. Emang betul-betul pengampun Allah. Ya, beda sama manusia. Manusia misalnya disifati dengan dermawan, oh dia dermawan, sifatnya dermawan, tapi kadang-kadang dia pelit juga. Jadi ya ada nakesnya, ada aibnya sedikit. Ya, ada aibnya walaupun sedikit. Tapi kalau Allah sempurna, emang betul, ya, emang betul sesuai dengan namanya, kamilah, sempurna. La naqsa fiha biwajhi minal wujuh. Misalnya dzalik, di sini Syekh mengasih contoh. Misalnya apa? Kata Syekh, Al-Hayy ismun min asma'illah ta'ala mutadamminun lil hayatil kamilah allati lam tusbaq bi adam wa la yulhiquha zawal. Al-hayatul mustazimah li kamali sifat min al-ilm wal qudrah was sam' wal basar wa ghairiha. Misalnya ini Al-Hayy. Al-Hayy ini kan nama Allah, zat yang maha hidup, ya. Maknanya apa? Maknanya adalah dia terkandung padanya sifat hidup yang sempurna. Maksudnya allati lam tusbaq bi adam, yang mana tidak didahului dengan ketiadaan. Ya. Paham di sini? Seperti yang Anda bilang, ya. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Gimana itu? Ya. Otak kita ini manusia nggak sanggup memikirkan itu, ya. Mungkin ada yang sebagian manusia memikirkan, oh, sebelum Allah itu ada itu apa ya? Apa sesuatu sebelum Allah itu kayak mana? Allah itu adanya kayak mana? Munculnya Allah itu kayak mana? Adanya Allah itu nggak bisa, karena kehidupan Allah itu sangat sempurna, ya, tidak didahului dengan ketiadaan. Paham di sini? Beda sama kita, ya, kita didahului dengan ada, ya, karena sebelumnya kita tuh nggak ada, maka jadi ada. Ya, dulu kita nggak ada, ya, barulah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya.
Ya, dulu kita nggak ada. Manusia, ya, jin, malaikat itu semuanya nggak ada. Tapi kemudian Allah dengan kuasanya menciptakan para makhluk-makhluknya. Kemudian barulah manusia itu jadi ada. Diciptakannya Nabi Adam, diciptakannya iblis, ya, malaikat Jibril, makanya jadi ada. Beda sama Allah, hidupnya sempurna, tidak didahului dengan ketiadaan. Paham? Oke? Seru ya. Terus wala yulhiquha zawal, dan juga tidak disudahi dengan kefanaan. Ya, tidak disudahi dengan kefanaan. Artinya apa? Allah itu Maha kekal. Ya. Kullu man 'alaiha fan, ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya, segala sesuatu itu pasti akan fana. Wa yabqa, dan hanya Allah lah, hanya wajah Allah lah yang akan kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Jadi pada hari kiamat nanti semua makhluk pasti akan mati, ya, mau manusia, mau jin, malaikat, ya, terus para pemegang arsy, para pemikul arsy, malaikat Israfil yang meniup sangkakala, semuanya mati nanti. Allah lah satu-satunya zat yang maha hidup, yang nggak pernah mati, ya, sempurna. Sebelumnya itu, sesudahnya pun tidak diakhiri dengan kefanaan, sempurna, nggak kayak kita dulunya emang nggak ada, terus nanti kita pun juga bakal nggak ada lagi. Tapi kita insya Allah pada hari kiamat orang-orang beriman akan kekal juga, ya, tapi kita mati dulu. Kan gitu, kita mati dulu, ya, barulah kita orang-orang beriman itu kekal di surga. Sebaliknya orang-orang kafir akan kekal kehidupannya di neraka. Wal a'udzubillah. Ya, al hayatul mustalzimah likamal as-sifat min al-ilm wal qudrah was sam' wal basar wa ghairiha. Kemudian, ya, makna al-hayy ini, ya, itu juga mengharuskan kepada sifat-sifat yang lainnya seperti ilmu, kemampuan, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, dan selainnya. Ya, paham di sini maksudnya? Ya, kalau enggak, ya, enggak mungkin Allah Maha hidup tapi enggak punya ilmu, enggak punya kekuasaan, enggak punya pendengaran, enggak punya penglihatan, enggak mungkin. Ya, jadi makna al-hayy ini juga mengharuskan Allah itu punya sifat ini juga, maha mengetahui, maha kuasa, maha pendengar, ya, maha melihat, dan selainnya. Mencakupi semuanya jadinya. Paham? Apa ini? Panggil ini error nih, apa ini? Aduh, Taib, ya, sudah bagus lagi ya. Jadi kembali ke tadi, ya, makna al-hayy, ya, nama Allah al-hayy itu maknanya ini, al-haya al-kamilah, hidup yang sempurna, ya, tidak didahului dengan ketiadaan dan juga tidak disudahi dengan kefanaan. Dan juga sifat hayy Allah, sifat hidup Allah itu mengharuskan dengan sifat-sifat yang lainnya, al-ilm wal qudrah was sam' wal basar. Paham di sini? Paham? Wa mithal akhar, contoh yang lain, al-alim ismun min asma'illah ta'ala mutadamminun lil ilm al-kamil alladzi lam yusbaq bi jahal wa la yulhiqu nisyan. Qala Allah ta'ala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ya, maksudnya, ya, misal contoh yang lain, nama Allah Al-Alim, zat yang maha mengetahui,
Ya, nama ini termasuk dari nama-nama Allah. Ya, yang mana nama ini Al-Alim terkandung padanya al-ilm al-kamil, ilmu yang sempurna. Ya, nggak kayak ilmu kita. Ilmu kita nggak sempurna. Walaupun sepintar-pintarnya orang, pasti ada hal yang dia tidak ketahui. Beda dengan Allah, kamil, sempurna, alladzi lam yusbaq bijahal, yang mana tidak didahului dengan kebodohan, ya, ketidaktahuan, wala yulhiquhu nisyan, dan juga Allah juga tidak pernah lupa. Beda dengan manusia. Carilah manusia, sepintar apapun dia pasti dia pernah lupa, tapi Allah nggak pernah lupa. Jadi itulah maknanya, ya, ilmunya Allah itu sangat sempurna, nggak pernah nggak tahu, juga nggak pernah lupa. Nah, sempurna, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ilmuha inda rabbi fi kitab. Ya, bahwasannya perkara ghaib, ya, ilmuha itu di sisi Allah di dalam kitabnya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Di mana Rabbku, ya, yaitu Allah Azza wa Jalla, tidak pernah sesat dan juga tidak pernah lupa. Ya, maksudnya ini tidak pernah nggak tahu dan juga tidak pernah lupa. Itulah ilmu Allah. Al-ilmu wasi'al muhit bi kulli syai' jumlah wa tafsilan. Jadi ilmu Allah adalah itu luas, ya, luas sekali, sangat meliputi segala sesuatu, jumlatan wa tafsilan, baik jumlah maupun tafsil. Jumlah maksudnya rinciannya atau detailnya, ya. Jumlah maksudnya ringkasnya gitu, mana jumlah, ya, walaupun ya sekedarnya aja maupun sekedar rinciannya gitu. Allah tahu semuanya, gitu. Paham? Jumlatan wa tafsilan. Jumlah itu globalnya lah, ya, ringkasnya, umumnya, ya. Jadi Allah tahu semuanya, ya, baik itu secara globalnya maupun rinciannya, detailnya Allah tahu. Sawa ma yata'allaq bi af'alihi au af'al khalqihi, ya, sama saja, ya, mau itu apa perbuatan-perbuatan Allah maupun perbuatan-perbuatan makhluknya, ya, Allah tahu semuanya. Qala Allah Ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Nah, ini dia dalilnya. Nanti cari sendiri artinya, ya. Nah, ya, ini harus tahu artinya, Jadi semua ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah itu ilmunya sangat meliputi segala sesuatu, ya, baik globalnya maupun rinciannya kayak mana ceritanya. Kan ada dalilnya, apa? Alima makana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana yakun kaifa yakun. Jadi itu Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, dan Allah mengetahui apa-apa yang tidak akan terjadi, dan kalaupun terjadi Allah tahu kayak mana terjadinya. Nah, itulah. Jadi ilmu Allah, ya, sangat luas, ya, nggak pernah nggak tahu, nggak pernah, ya, nggak pernah jahal atau juga tidak pernah lupa. Paham? Misal talis, saya membawakan contoh yang ketiga, Ar-Rahman. Makna Ar-Rahman, ismun min asma'illahi ta'ala mutadhamminun lirrahmah al-kamilah. Ya, Ar-Rahman, nama Ar-Rahman ini itu terkandung padanya sifat kasih sayang yang sangat sempurna, ya. Qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah arhamu bi ibadihi min hadhi bi walidiyah, ya. Apa kata Rasulullah? Bahwasannya Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada orang tua kepada anaknya. Jauh lebih sayang Allah kepada hamba-hambanya daripada orang tua kepada anaknya. Gimana itu? Ya, orang tua sama kita kan sayang kali, dari kecil dirawat, diasuh, ya, dimanjain, sayang kali. Kayaknya rasanya nggak ada lah orang yang paling sayang pada kita kecuali orang tua. Ya, tapi sayangnya Allah pada hamba-hambanya itu lebih sayang daripada sayangnya orang tua kepada anak-anaknya. Tuh. Jadi rahmah Allah, ya, kasih sayang Allah itu al-kamilah, sempurna, ya.
Nah, ini di sini jelaskan ya, wa rahmati wasi'at kullasyai. Nah, ini wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibar kullu ismin 'alal firadi. Ya, sambung. Jadi intinya apa? Intinya tadi kan dibilang ya, kaidah yang pertama, nama-nama Allah semuanya husna. Mana husna apa tadi? Yang mana keindahannya itu di puncak keindahan, ya, sempurna. Jadi kembali ke tadi, contohnya Al-Hayy. Jadi Al-Hayy ini sifatnya hidupnya itu sangat sempurna. Ya, kemudian Al-Alim, sifat mengetahuinya Allah, sifat ilmunya Allah itu sangat sempurna. Segala sesuatu Allah tahu. Kemudian Ar-Rahman juga sama. Ya, sifat rahmahnya itu sangat sempurna. Ya. Gak ada makhluk pun yang bisa menyamai sifat rahmahnya Allah. Gak ada. Karena sangat sempurna. Gitu. Paham di sini? Paham ya? Udah berapa? 21. Ntar lagi ya. Tadi di sini dibilang ya. Di sini dibilang nama-nama Allah tadi itu, semua nama-nama Allah ya. Itu kalau misalnya dia satu saja dia ya ditulis pada Al-Qur'an atau ditulis pada kitab, dipisahlah dia. Misalnya Al-Hayy ya, pada satu kalimat Al-Hayy, berarti maknanya kembali ke situ juga, Allah Maha hidup. Misalnya anda tanya ke antum nanti, Al-Alim apa artinya? Al-Alim, zat yang mengetahui. Itu kan kalau dipisah, kalau di satu itu aja, satu tok, satu kata tok gitu aja kan. Kemudian kalau misalnya digabung menjadi Al-Azizul Hakim, ini kan dua, Al-Azizul Hakim. Al-Aziz artinya zat yang maha perkasa, Al-Hakim zat yang maha hikmah. Ya, kalau satu-satu kita baca, ini maknanya kembali ke makna itu sendiri. Ya, kalau Al-Aziz maknanya zat yang maha perkasa, Al-Hakim maknanya zat yang maha hikmah. Itu kalau kita baca satu persatu. Akan tapi kalau digabung kayak gini, Al-Azizul Hakim, Ghafurur Rahim, maka maknanya pun berbeda. Fa inna Allah ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'ani katsiran. Maka Allah Azza wa Jalla menggabungkan keduanya itu banyak sekali dalam Quran, banyak. Ya. Fayakunu kullu minhuma dalan 'ala kamal al-khas alladhi yaqtadhihi. Ya, maka setiap dari keduanya itu menunjukkan ya kesempurnaan yang khusus, ya, wa huwa al-'izza fil aziz wal hukm wal hikmah fil hakim. Ya, sifat perkasa itu kembali kepada aziz, dan hukum dan hikmah kembali ke sifat ke nama al-hakim. Wal jam'u bainahuma, dan menggabungkan keduanya, dalun ala kamal akhar, itu menunjukkan ya makna kesempurnaan yang beda, yang lain. Tuh. Tadi kan ini kalau misalnya aziz berarti maknanya izzah. Kalau kita baca satu persatu, Al-Hakim maknanya hukum wal hikmah. Ya. Adapun kalau digabung jadi Azizul Hakim, ya, wal jam'u bainahuma, menggabungkan dua nama itu menunjukkan kesempurnaan yang lain, wa huwa anna izzatahu ta'ala maqrunatun bil hikmah. Ya, jadi keperkasaan Allah itu makrunah, ya, disertai dengan hikmahnya. Ya. Jadi misalnya Azizul Hakim, jadi keperkasaan Allah itu disertai, diiringi dengan hikmahnya juga, gitu. Ya, ini kita baca lagi. Fa'izzatuhu la taqtadi dzulman wa juran. Maka keperkasaan Allah itu ya tidak ada padanya kezaliman, ya, wasu'ufin, dan jeleknya perbuatan. Ya,
kama qad yakunu min aiza al makhluqin fa innal aziza minhum qad ta'khudhu al izza bil itham ya fayadhlim wa yajur wa yusi at-tasarruf. Ya, beda dengan keperkasaan yang makhluk, manusia misalnya. Manusia kalau punya keperkasaan, dia bisa zalim, bisa jelek sifatnya. Paham? Raja lah. Raja dia kalau punya kalau punya kerajaan, kalau punya keperkasaan dia kuat, dia bisa zalim pada rakyatnya. Ya. Gitu. Beda dengan Allah. Ya, kekuatan Allah, keperkasaan Allah itu diiri dengan hikmahnya, ya, dengan hikmahnya. Azizul Hakim. Paham di sini? Wa kadzalika hukmu ta'ala wa hikmatuhu maqrunani bil iz al kamil bi khilafil hukm makhluqin wa hikmatuhu fa innahuma ya'tarihima adh-dhul. Ya. Begitu juga ya, hukumnya Allah Ta'ala dan hikmahnya itu juga disertai dengan keperkasaannya, gitu. Paham di sini? Berbeda dengan hukum makhluk dan hikmahnya. Fa innahuma ya'tarihima adzul. Ya, dia bisa ya hina gitu. Adapun hukum Allah, maksudnya gini. Ya. Misalnya Allah tuh zat yang mempunyai hikmah, Al-Hakim, hikmah. Semuanya Allah hikmah. Tapi mentang-mentang Allah hikmah, maksudnya gini, walaupun Allah hikmah, Allah bisa saja mengadab dia gitu. Karena Allah tuh punya izzah, punya keperkasaan, ya. Beda dengan manusia, dia mungkin hikmah kan, tapi sebenarnya dia kalau nggak ada apa, nggak bisa. Paham nggak? Nggak paham ya? Kurang ya. Gini. Kita jelasin pelan-pelan. Ya, Allah mempunyai zat yang maha hikmah, ya. Hukumnya hikmah, perbuatannya hikmah, ya. Hikmah. Hikmah itu gimana ya? Adil lah. Enggak. Hikmah itu adil. Ya. Hikmah enggak. Ya pokoknya tepat lah. Perlakuannya tepat. Misalnya gini, aku kena musibah, ini hikmah bagus, ada hikmahnya di balik ini gitu. Paham kan? Udah habis ya. Aduh, tanggung kali ini. Payah jelasin ini. Ini emang pelajaran anak kuliah ini sebenarnya. Soalnya bab asma wa sifat. Ya udahlah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini saja ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.